Guys, sangat di luar prediksi anak STM. Gimana tidak? SMK yang digadang-gadang menjadi mobil kreasi anak bangsa yang dijanjikan Pak Jokowi dapat membantu perekonomian dan membuka banyak lapangan pekerjaan dalam pidato peresmiannya. Lalu datanglah SMK. Hingga Pak Jokowi lulus jadi presiden pada 2 periode, yang harusnya beliau tenang hidupnya dan menjadi warga biasa di kota Solo. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Kini beliau malah digugat warga Solo yang ingin membeli mobil SMK. Pak Jokowi digugat 300 juta. Katanya sih siap dipesan. Tapi faktanya belakangan malah digugat warga karena udah kadung percaya tapi nggak bisa beli mobil SMK. Pabriknya ada, bangunannya megah, isinya udah jadi tapi belum. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Sejak zaman Pak Jokowi masih wali kota dan baru kejadian pas beliau menjabat di kursi istana. Kasihan Pak Jokowi. Entah kapan beliau berhenti dikuliti warga Indonesia, seolah dosa-dosanya melebihi dosa yang harus digugat 7 turunan. Apa yang salah dengan beliau memberikan semangat dan harapan bahwa negara kita lewat kreasi anak bangsa akan menciptakan mobil sendiri yang diproduksi oleh bangsa sendiri dan di negeri kita sendiri. Kita sebagai wali kota itu hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi-teknisi yang di bidang otomotif. Kita mendorong, kita mau ngajak untuk uji emisi. Apakah beliau harus digugat? Lihat, bahkan Pak Jokowi tahu bahwa akhirnya proyek mobil SMK ini akan ruwet. Investasi di situ atau berawal dari kreativitas dengan semangat pengabdian dan kerja keras, lahirlah mobil kebanggaan Indonesia dari Solo untuk Indonesia. Ruwet. Lihat dari 10 tahun kinerjanya, tidak bisa kita salahkan sebagai negara yang tertinggal dengan negara lain yang lebih maju. Proyek mobil adalah proyek berkelanjutan, butuh bertahun-tahun riset dan lain sebagainya untuk benar-benar siap terjun di lapangan, dan tentunya negara serta pemimpin harus powerful untuk memikirkan planning semisal mobil SMK secara matang dengan pendampingan ekstra. Lahirlah mobil kebanggaan Indonesia dari Solo untuk Indonesia. Ruwet. Ya, memang sedikit salah Pak Jokowi karena membuang waktu 10 tahunnya untuk masuk gorong-gorong dan pencitraan. Memang sebagai kepala negara, harusnya membagikan isi kepalanya untuk negara ini. Bukan memberikan tubuhnya untuk tumbal gorong-gorong yang tentunya dampaknya hanya membuang-buang waktu, capek, dan hanya jadi tontonan. Jika Pak Jokowi berpikir bahwa ketika pemimpin memberi contoh untuk masuk gorong-gorong, lalu semua warganya akan jadi manusia pekerja keras. Tidak semudah itu. Bangsa kita memang suka melihat pemimpin yang terjun dan turun tangan. Tapi rakyat cuma suka melihat dan hanya jadi tontonan. Layaknya badut idola mereka, sementara di sisi lain Pak Jokowi ditertawakan oleh Liga Korupsi. Ratusan triliun yang selama 10 tahun Pak Jokowi tidak tahu. Atau entah Anda tidak mau tahu. Karena sebagai presiden Anda malah membuang waktu Anda untuk masuk ke gorong-gorong. Kemudian capek, pulang, dan tidur. Sementara banyak liga koruptor yang harus diberi ketegasan. Ternyata mereka malah bebas merdeka di sini, bersih dan sukses tanpa terjun ke gorong-gorong. Tapi apalah daya, bubur sudah menjadi nasi yang banyak dan berlendir. Semoga Pak Jokowi sabar menghadapi cobaan ini dan harus tetap semangat mengecek gorong-gorong membantu warga. Meskipun bukan presiden lagi, gorong-gorong adalah urusan kita semua. Selamat datang di Star Shorts Indonesia. Oh ya, kembali ke pertanyaan pertama. Apakah Pak Jokowi harus digugat?
Tidakkah kalian peduli pengorbanan Pak Jokowi selama ini? Semua ku korbankan untukmu, ku berjuang pertahankanmu, namun sedikit dirimu tak menghargai cintaku